Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil mubin. Wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Waladarul akhirati khairul lil ladzina taqaw afala ta'qilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala ummatihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat karunia-Nya dengan taufik dan hidayahnya, dengan nikmat sehat wal afiatnya, dan atas izin serta pertolongannya, kita masih dihantarkan, dipertemukan dalam haflah yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, sehingga dengan nikmat tersebut mengiringi seluruh rangkaian aktivitas rutinitas kita, baik hablum minallah dan hablum minan nas. Harapan dan doa semoga segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita dapat kita wujudkan dalam bentuk pengabdian kita untuk mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah takdirkan kita dalam husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam limpah curah selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat, mungkin sampai kepada kita umatnya akhir zaman yang selalu mengikuti jejak langkah yang sudah beliau contohkan kepada kita. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, baik dalam kesempatan yang singkat ini sedikit akan dibahas, diulas, dikupas tentang rahmat Allah. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim radhiyallahu an dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawami fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha ta'tiful wuhus ala waladiha wa akhara tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, memiliki mi'ata rahmatin, 100 rahmat. Lalu Allah turunkan dari 100 rahmat itu rahmatan wahidatan. Satu rahmat ini Allah akan turunkan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawami,
Dengan satu rahmat ini Allah turunkan, dibagi-bagikan kepada seluruh di antara golongan jin, manusia, hewan-hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Artinya satu rahmat ini Allah turunkan di alam dunia. Fabiha yata'atafuna wa yatarohamuna. Dengan satu rahmat tersebut akan menjadikan satu belas kasihan, saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi. Bahkan ta'tiful wuhus ala waladiha. Bahkan binatang buas pun bisa berkasih sayang, memberikan ibaknya kepada anak-anaknya. Wa akhara tis'an wa tis'ina rahmatan. Dan Allah akan simpan, Allah akan tunda 99 rahmatnya nanti. Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Allah akan berikan kasih sayang kepada hamba-hambanya nanti dengan 99 ini yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Ta'ala. Dari sekian banyak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ambil 5 saja jenis rahmat yang Allah turunkan di alam dunia ini. Yang pertama di dalam Al-Anbiya 107. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ternyata sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, makhluk yang paling termulia, menjadi kekasih Allah yang Allah turunkan di alam dunia ini. Ternyata sosok Nabi Muhammad itu menjadi rahmat lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat lil alamin, bagi seluruh alam. Kalau Rasul yang lain untuk kaumnya masing-masing. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat lil alamin, menyeluruh seluruhnya. Ini sosok Nabi Muhammad yang Allah turunkan, yang Allah utus, merupakan sosok rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dakwah beliau membawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dengan dakwahnya bisa mengenal Allah, bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, dan seluruh rangkaian ibadah itu adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sikap kita orang beriman dalam Yunus 58, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan ya Muhammad, dengan sebab karunia dan rahmat Allah, dengan itu semuanya falyafrahu, hendaklah kalian bergembira, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus rahmat tersebut adalah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Al-Isra 82, apa rahmat Allah itu? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Ternyata rahmat yang kedua adalah Al-Quranul Karim. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Al-Quran, ma huwa syifaa'un, dia sebagai penawar, sebagai obat, kata Allah, wa rahmatun, dan juga sebagai rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang beriman, kata Allah. Wa la yazidu zalimina illa khasara. Tetapi orang-orang yang zalim, Al-Quran ini tidak menambah kepada mereka, melainkan hanya kerugian saja. Itu yang kedua. Ada rahmat Allah berupa Al-Quranul Karim, yang Allah turunkan sebagai rahmat buat kita semuanya. Yang ketiga, rahmat Allah itu jenisnya, kata Allah dalam surat Hud ayat 9. Wala in azaqnal insana rahmatan minna
Tsumma naza'na minhu innahu la ya'usun kafur. Wala in azaqnal insana rahmatan minna, dan bila mana kami berikan kepada manusia rahmatan minna, rahmat dari sisi kami. Apa rahmat? Kesehatan, harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, rizki yang halal, nikmat yang kita rasakan. Ya, apapun yang kita rasakan, materi yang Allah berikan kepada kita, itu rahmat sebenarnya. Apapun jenisnya, kesehatankah, anak yang soleh, istri yang solihah, punya teman yang baik, yang mensupport kepada kebaikan dan kemaslahatan, lingkungan yang sangat baik, rizki yang halal, diberikan jabatan, kekuasaan, semuanya, itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kami lenyapkan, kami cabut, summa naza'na minhu. Kadang-kadang nikmat tersebut Allah cabut, Allah hilangkan. Yang tadinya sehat, Allah berikan ujian sakit. Yang berlimpah ruah kekayaan, Allah kurangi rizkinya, terus seperti berkurang. Tapi ingat manusia, ketika kami cabut sedikit rahmat itu, innahu la ya'usun kafur. Sungguh mereka itu berkeluh kesah, mengeluh, dan tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahmat yang ketiga jenisnya adalah bahwa orang tersebut diberikan segala fasilitas dunia yang Allah berikan kepada mereka. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita menggunakan dengan baik atau tidak, itu saja. Lalu yang keempat, apa rahmat Allah? Adalah surga. Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-An'am 155 pun jelaskan. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin wa fadlin. Allah akan berikan kabar gembira. Yubashshiruhum rabbuhum bifadlin wa rahmatin, dengan satu nikmat karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Wa jannatin lahum fiha na'imun mukim. Jadi surga yang Allah akan sediakan, mendapatkan suatu nikmat yang sangat langgeng nanti yang Allah siapkan. Surga itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada bahasa orang masuk surga, adkhilnil jannata bi rahmati. Masukkan aku dalam surgamu karena rahmatmu ya Allah. Maka rahmat yang keempat adalah bentuknya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang memasukkan ke surga bukan amal kita, bukan kebaikan kita, belum seimbang. Dengan nikmat saja ibadah kita belum seimbang, apalagi dengan surga. Maka surga itu bukan membalas amal ibadah kita, tapi jenisnya rahmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam Ali Imran 159, yang kelima, jenis rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kasih sayang. Bagaimana orang bisa saling bercinta karena Allah, saling sayang menyayangi. Bagaimana seorang suami istri saling berkasih sayang, saling mencintai. Orang tua mencintai anaknya, sahabat mencintai sahabat yang lainnya. Dibukakan pintu kasih sayang di antara mereka. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sehingga ini ayat ditujukan kepada Muhammad SAW. Fabima rahmatin minallah, dengan sebab rahmat Allah, lintalahum, engkau ya Muhammad berbuat lemah lembut, berkasih sayang. Coba kita lihat. Nabi Muhammad itu tidak pernah membenci siapapun juga yang menyakiti dirinya, yang menyakiti pribadinya. Belum pernah terlintas ingin balas, ingin dendam, enggak ada. Yang ada apa? Kasih sayang. Ini maksud yang sering kita maknakan rahmat adalah kasih sayang dalam Ali Imran 159. Ini buktinya. Maka ketika orang bisa saling memaafkan, itu rahmat Allah. Saudara bisa akur kembali, itu rahmat Allah. Yang tadinya membenci, saling menyayang, itu rahmat Allah.
Sehingga dengan rahmat inilah, kasih sayang inilah bentuk rahmat Allah yang kelima di alam dunia ini. Bagaimana seorang Khalid bin Walid yang bencinya luar biasa kepada Rasulullah masuk Islam, masuk tauhid. Kalau bukan karena rahmat Allah, gitu. Ya, kasih sayang Allah tidak mungkin hati manusia bisa bersatu. Itu diantaranya 5 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya gitu. Bagaimana kita mencapai rahmat Allah? Dalam surat Ali Imran 74 Allah berfirman, "Yahtassu bi rahmatihi may yasha, wallahu dzul fadlil 'adzim." Allah akan menghususkan, memprioritaskan rahmatnya may yasha bagi hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Jadi Allah akan menghususkan rahmat tersebut bagi yang dikehendaki saja. Yang tadi, yang 5 tadi, belum tentu orang bisa menerima Nabi Muhammad. Belum tentu orang bisa mengikuti Al-Quran. Belum tentu orang bisa saling berkasih sayang. Belum tentu. Belum tentu orang suka dengan surganya Allah. Makanya yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah akan khususkan may yasha kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan dan doa mudah-mudahan kita masuk ayat tersebut ya. Ali Imran 74. May yasha, kita hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dikehendaki tersebut oleh Allah? Bagaimana menggapainya dan mencapai rahmat tersebut? Dalam Al-A'raf 56 Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan yang pertama. Dalam Al-A'raf 56 Allah menegaskan, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Potongan ayatnya saja. Sesungguhnya rahmat Allah itu akan dekat buat orang-orang yang muhsinin, yang selalu berbuat baik. Maka jangan berhenti berbuat baik. Saat kebaikan kita terus kita lakukan, sekalipun kebaikan kita tidak dipuji orang, tidak diingat orang, enggak disebutkan oleh orang lain, terus saja berbuat baik. Karena enggak ada kaitannya amal dengan orang lain. Allah saja kita lihat, terus berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik. Saat kita terus berbuat baik, disitulah kita sedang menggapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berjanjilah kita, terus kita berbuat baik. Sekalipun kebaikan kita dihina, disalahartikan, dimaksudkan jelek orang-orang lain, terus berbuat baik, jangan pernah bosan. Kalau memang awalnya karena Allah, kenapa berhenti karena manusia? Itu prinsip. Karena banyak orang yang berhenti berbuat baik karena si fulan, karena nggak enak dengan orang lain. Nggak, jangan. Rasul nggak pernah begitu. Terus berbuat baik. Dakwah Nabi terus berbuat baik, mengajak orang. Sekalipun ajakannya dicaci, dimaki, dikucilkan, disudutkan, diintimidasi, diancam, terus saja. Sampai mereka bosan untuk melakukan hal yang demikian. Rasul tetap berjalan. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Terus berdoa saja. Terus berbuat baik, terus ibadah. Sampai Allah memberikan keputusan atas doa yang kita panjatkan. Apapun jenis kebaikan itu. Terus bersedekah. Sampai Allah memberikan keberkahan kepada kita. Ketika sedekah kita hebat, tetap hidup kita kok nggak berubah juga ya. Tahajud sudah, duha sudah, sedekah sudah. Kok begini juga ya. Ada kecil hati, berhenti saja. Jangan, terus saja. Sampai pada titiknya nanti Allah akan berikan keputusan, keberkahan. Itu yang pertama. Terus berbuat baik. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Yang kedua, buat siapa rahmat Allah tersebut? Dalam Al-A'raf juga 156-nya gitu. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Rahmat aku luas kata Allah, meliputi segala-galanya. Lalu bagaimana kata Allah? Fasa'aktubuha, aku akan tentukan rahmatku itu lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun ketakwaan kita kepada Allah. Karena di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam Al-Baqarah 218, orang-orang yang diberikan rahmat Allah, siapa mereka? Di antaranya yang hijrah.
Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Seseorang yang beriman kepada Allah, yang mujahadah dan yang mau hijrah, tinggalkan semua kejelekan, tinggalkan maksiat, tinggalkan yang tidak baik. Nanti lihat rahmat Allah kita songsong dengan baik. Yang tadinya haram, tinggalkan keharaman, halal dia dapat. Maksiat tinggalkan, dia ingin taat kepada Allah. Apapun jenisnya, hijrahlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dalam At-Taubah 71, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mukmin laki-laki dan mukmin wanita perempuan ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka saling menolong dengan mukmin yang lainnya, memerintahkan kebaikan, melarang kejelekan. Artinya apa? Saat kita terus menolong muslimin muslimat, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jiwa kita ingin menolong. Saat kita punya jiwa ingin menolong sesama dengan kemampuan kita, tenaga, pikiran, harta, kemampuan apa juga. Saat kita mampu memberikan kebaikan, saling bertolong-tolongan dalam kebaikan, di situ rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya, ya. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam An-Naml 46. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna sayyi'at qabla al-hasanat laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Yang kelima di antaranya adalah orang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah laula tastaghfirunallah, adalah orang yang istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah akan datang bagi mereka yang kembali kepada Allah, berlumur dosa, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 golongan orang-orang yang yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita bisa mencapai rahmat Allah tersebut, sehingga Allah janjikan dalam 5 tempat yang Allah sudah jelaskan tadi. Mudah-mudahan Allah bimbing setiap langkah kita mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.